dari segi barangnya memang berat. Tapi berat kan nek tak delehke kudune wis abot ya. Itu kok isih abot rasane. Kotak-kotak gitu terus dibuka hancur. Remuk ning jero. Ning jero ndi? Apa grafnya buka itu sih gue. Yeay. Teman banget. Teman-teman, kali ini spesial banget episode-nya karena ini jenis reuni ya. Reuni setelah puluhan juta tahun. Puluhan juta tahun gak ketemu, terakhir ketemu kapan? Lulus SMP 2014. 2014, wis 7 tahun kita gak temu kangen. Jadi Gila. kenalin Erwita Danu. Jadi teman-teman, Wita ini merupakan salah satu teman aku, teman SMP aku. Disebut ya SMP Negeri 2 Yogyakarta, Espero. Promosi sekolah atau aku kudune bayar aku Espero. Piye. Jadi Wita ini teman SMP dulu. Dia nih apa namanya? Profesinya dari SMP dulu terkenal sebagai penari. Yes. Ya, biyen nih. Biane dia pinter banget nari tradisional Jawa. Betul? Bisa dibilang begitu. Oke. Udah lama banget gak ketemu, sekarang kamu kesibukannya apa nih, Wip? Narinya vakum sih. Narinya vakum dulu. Ya, Terus karena masih pandemi juga kan. Terus habis itu kalau sekarang lebih ke abdi dalam di keraton. wah, abdi dalam di sama keraton. di luarnya aku siaran di radio sama di TV. Oh, jadi sekarang kesibukannya yang menjadi abdi dalam di keraton, terus kemudian menjadi penyiar radio dan juga TV. Wah, keren. Ya, ben ketoke wae keren. Walah, jangan keren kok. Nah, ini Pencitraan. nih ada yang menarik. Gimana ceritanya kamu bisa jadi abdi dalam keraton? Terperosok. Terperosok, waduh. Oh ya, aku yang terperosok. Nah, Gimana jadi tuh? kan aku dulu tuh sebenarnya waktu SMP, SMA, awal-awal kuliah sempat latihan nari di keraton. Jadi di keraton terus? tuh tiap hari Minggu dulu ada kayak gladen beksan. Jadi kayak latihan nari bareng-bareng gitu. Bebas bisa diikutin siapa aja asal udah bisa nari memang. Nah, oke, terus aku lama vakum, terus mau lulus kuliah, mikir aduh skripsi apa ya, yuk. Ya udahlah aku skripsi tentang keraton aja. Toh kan punya divisi baru ngurusin IT sama sosmed dan aku kan kuliahnya komunikasi. Jadi kayak ya bisa lah ya di Enggak kita kan kono. Ben pokoknya skripsinya tentang keraton gitu. Terus? Ya udah akhirnya aku skripsi habis lulus dari kuliah gitu ya, aku dikontak lagi sama narasumberku pas skripsi. Ditanyain, Mbak mau keluar kota nggak? Kayaknya enggak gitu. Terus akhirnya yaudah bantu-bantu di keraton ya, batinku ngon ngopo ya aku gitu kan. Nah ternyata tuh waktu itu ada salah satu departemen, jadi kayak departemen seninya di keraton, Krido Martowo namanya. Itu tuh lagi butuh orang buat bantu-bantu di bagian perpustakaannya. I see. Karena yang cuma ada satu orang dan udah sepuh. Nah kalau dia ngoperasiin komputer sebagai macamnya digitalisasi kan susah. Ini ada kesulitan sendiri ya buat beliau ini ya. Nah makanya terus akhirnya minta nyari yang mudah lah istilahnya. Nah yaudah aku kecemplung di situ. Kecemplung di situ. Iya plung. Oke, tiba-tiba kecemplung nih kono. Terus habis itu ya itu jadi sekarang kerjaanku by SK tuh di perpustakaan itu. Ya kalau misalnya ada researcher, ada peneliti, cah kuliah lah, apapun itu yang butuh kayak buku-buku manuskrip lawas tentang tari, wayang, gamelan, gending-gending itu semuanya di tempatku, di perpustakaanku. Tapi di luar SK aku juga ada kerjaan lain lagi. Apa itu kerjaannya? Nah, bantu-bantuin. Banyak juga ya kerjaan Anda di keraton. Agak pusing pala saya. Apa tuh kerjaannya? Bantu-bantuin ngurusin medsos. Karena ini ya kaum milenial ya. Iya. Jadi karena berawal terperosoknya dari medsos, terus kayak ya kamu bantuin ke sana, tapi nanti tetap bantuin kita ya gitu. Oke. Berarti job desk-nya jadi abdi dalam keraton itu ada dua. Yang pertama di bagian perpustakaan, yang kedua dipegang media sosial. Ya benar media. Ya benar. Itu. Oke. Nah, kalau misalkan di keraton sendiri nih, itu mostly manuskripnya berarti kan manuskrip kuno ya. Otomatis dia ini dong bahasanya pakai bahasa aksara Jawa dan aksara Jawa. Itu tuh rata-rata manuskrip dari Hamengkubuwono ke-8 karena kan 8 tuh istilahnya pas negaranya tuh
well established, maksudnya wes tentrem gitu loh, ya kan. Tujuh kan disebutnya Sultan Sugih, jadi kayak pas kaya rayanya, terus anaknya yang ke-8 yang dapat warisannya itu ya dia menggunakan kekayaan bapaknya untuk membukukan berbagai macam naskah-naskah wayang, sindenan, untuk bedoyo dan sebagainya macamnya itu tuh di situ. Makanya mostly kebanyakan dari Hamengkubuwono 8, cuman sing paling lawas sih kayaknya Hamengkubuwono 5 ada. Oh, manuskrip paling kuno tuh ada dari Hamengkubuwono ke-5. Jadi kayak ya wes tikel tekuke umurku lah. Tikel teko umurku barang berarti. Aduh wes itu berarti, banget. itu berarti kira-kira itu kan manuskrip asli ya, Wit? Manuskrip asli kan, berarti kan udah lama banget tuh. Iya. Itu berarti maksudnya bentuk apa sih kertasnya apa nih Iya. saka apa berarti? Ya kertas, Daun buku, lontar. ya ora setua kuwi. Ora setua juga. Kuwi luwih tuwa meneh nek Oke, daun oke, lontar. oke. Jadi sebenarnya ya kertas modelnya kayak buku biasa, cuman biasanya sampulnya tuh rata-rata kulit. Oh. Terus dalamnya itu, nah kalau misalnya ada beberapa yang tintanya udah korosi karena kan ada asamnya toh, jadi wis nembus ngono kae. Nah, kuwi sing kadang kita suka sedih sih karena susah kebaca toh. Tapi ada juga beberapa yang tintanya masih baik-baik saja dan masih bisa dibaca. Makanya lagi program digitalisasi juga untuk menyelamatkan secara fisik karena kan ya namanya juga dibuka-buka mesti wis ono rodok suwe-suwe, kripil-kripil dan sebagainya macamnya, dan bukanya pun juga hati-hati, nggak bisa asal kayak kita buka buku biasa ditekuk-tekuk ya nggak boleh kayak gitu. Nah, makanya tugasku tuh sebenarnya untuk mengawasi biar kalau ada orang yang membuka itu tuh memperlakukan dengan sebagaimana mestinya. Oh, oke. Berarti kan ini kamu ini ngomongin ini ya, job desk kamu yang di perpustakaan yang ngurusin manuskrip itu. Berarti ketika ada researcher atau ada orang yang pengen riset tentang manuskrip kuno dari keraton tuh minta tolongnya ke kamu. Dan itu ada kayak term and conditionnya nggak sih? Berdasarkan izin. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang mau penelitian kayak atau apapun, melakukan kegiatan liputan atau apapun itu di keraton, itu tuh mengajukan surat izin ke Panitro Puro. Nah, itu tuh kayak kesekretariatannya gitu loh. Nah, jadi kalau dari sana udah ngasih izin, ya udah tinggal datang ke tempatku, nanti tinggal bilang aja mau baca naskah apa atau nyari info tentang apa gitu. Ngono sih biasanya. Oke. Seperti itu. Iki ono rasi bahasa selain aksara Jawa. Sanskerta ngono ora? Sanskerta lho ya. Tidak. Untungnya. Nek ono tambah mumet aku. Iya sih. Bener. Tambah ramudeng. Sih bener. Itu berarti gini kan, Wit. Kamu kan berarti ketika ada orang tanya kamu harus bisa jawab. Otomatis kamu harus mau nggak mau menghafalkan apa yang ada di dalam perpustakaan itu dong. Iya, sebenarnya udah terbantu dengan katalog. Nah, katalognya itu pernah dibikin sama orang asing yang cukup terkenal di dunia pernaskahan sih, namanya Jennifer Lindsay. Dia udah sempat bikin katalog, cuman kadang-kadang ya nggak tahu juga ya. Aku menemukan ono beberapa sing agak-agak geseh gitu. Jadi kayak tetap evidence empiriknya sama yang dia tulis di katalog tuh kadang suka ada bedanya. Jadi tetap mau nggak mau kita tetap harus bisa kayak baca, paling nggak paham dan cukup lancar membaca aja sih untuk membantu. Ya paling nggak kalau misalnya ada orang datang, aku mau nyari naskah bedoyo ini dong, bisa diambil di mana? Paling nggak aku tahu bukunya yang mana, terus aku bisa ngeliatin ini tuh dari halaman ini sampai ini. Dah selanjutnya silahkan baca sendiri. Gitu. Masa tahu aja ke? Nggak gurih kok jarene. Gurih-gurihnya ini kayak enak banget. Nanti saya yang dapat nilai. Oh iya benar. Rasito lulus, mereka yang lulus aku. Oh gitu, jadi cukup dikatakan cukup berat ya Wit ya, karena kamu harus ibaratnya kamu harus menguasai kan ketika ada orang yang Mbak aku mau dong manuskrip tentang ini kamu harus di sini gitu kan. Wah berarti ini kamus berjalan teman-teman. Jadi gue nek meh iya aku meh nganu ki menginterpretasikan naskah apa iso ya, buka rasika buka jasa buka wae ngetak joki nih. Bagi dua tapi akeh aku iya oke aku apa aku untuk kepratan sih senang kok itu kan. Sebenarnya oke rodok mumet aku ya. Iya sih. Terus ini Wit ketika kita ngomongin keraton otomatis kan sisi mistisnya pasti ada ya. Nah kalau untuk di bagian manuskrip sendiri di bagian naskah-naskah itu naskah-naskah kuno itu apakah ada kayak ritual tersendiri sih Wit? Karena itu kan tinggalannya leluhur ya maksudnya. Bener. Nah sebenarnya kalau di naskah tuh ada yang sangat
Sinengker. Jadi kayak kan di keraton tuh ada bedoyo namanya Bedoyo Semang. Yang itu Apa tuh itu Bedoyo Semang? itu nama tariannya. Jadi Oh, nama Bedoyo tarian. Semang itu tuh koyok Bedoyo Ketawang ning Solo. Jadi kalau di Solo tuh tiap penobatan raja tuh pasti ada Bedoyo Ketawang. Nah, kalau di Jogja tuh Bedoyo Semang. Jadi kayak itu tingkat apa ya? Tinggi stratanya tuh paling tinggi di antara bedoyo-bedoyo yang lain. Oh, si Nah, dari yang di Jogja ini. heeh. Ya setara lah sama Solo. Solo. Jadi kayak Solo punya itu, Jogja punya ini gitu. Oh, oke. Nah, yang Bedoyo Semang itu naskahnya juga ada di tempatku. Dia ada di lemari khusus dan kayak ngebukanya itu nggak bisa sembarangan. Jadi harus kayak hari khusus. Harus hari khusus. Malam Selasa Kliwon apa gitu. Pokoknya hari-hari khusus lah, nggak bisa sembarangan hari untuk dibuka gitu. Terus istilahnya kalau untuk menarikannya itu jadi menarikannya juga setiap selapan sekali, jadi yaitu malam selapan tuh 35 malam Selasa Kliwon itu. Dan sebelumnya itu tuh ada ritualnya. Jadi biasanya tuh sowan bekti ke makam-makam raja kayak di Kota Gede, di Imogiri, terus ke Parangkusumo, kayak gitu. Jadi sebelum menarikan itu, sebelum naskahnya keluar, sebelum pokoknya kuwi dieksplorasi, itu harus kayak gitu dulu. Oke. Ada apa namanya? Ritual-ritual tersendiri. Nah, kalau buat apa Bedoyo Semang itu tuh biasanya dikeluarkan untuk apa? kalau seharusnya sih biasanya dipakai buat antara penobatan Raja Baru atau tinggalan Jumenengan. Jadi kayak ulang tahun coronation gitu lah, ulang tahun kenaikan tahta. Oh, oke. Buat semacam itu. Buat semacam itu ya. Nah, cuma karena memang tariannya tuh kayak banyak banget lah. Nih misalnya kamu cari buku-bukunya tuh udah menceritakan betapa sakralnya tarian itu. Bahkan sempat ada cerita kan itu mau diajuin, udah diajuin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO dari Dinas Kebudayaan DIY. Oke. Nah, arep ngopi si Dine, rembuk ning jero. Ning jero ndi? Ini di dalam CPU komputer. Hancur berkeping-keping. Iya, tiba-tiba mak peletak gitu. Nggak tahu, orang-orang dinas juga nggak ada yang tahu itu kenapa. Tiba-tiba mak peletak gitu. Terus kan kayak, oh, iya mas gitu. Iya mbak, waduh ya wes gitu. Memang gitu sih gitu. Jadi kayak nggak ngerti ya itu kenapa. Maksudnya kayak iya bener-bener nggak ngerti. Perasaan juga nggak kenapa-napa. Kalau misalnya kegores misalnya. Dan aneh juga sih makanya di dalam kalau Cijirum kan itu iya kan bener, kalau kegores kalau mungkin filenya korup itu kan ya masih mungkin segala kemungkinan bisa terjadi virus apa-apa. Tapi itu tuh CD-nya fisiknya yang remuk. Wah. Mak peletak ngono kayak kedengeran dari luar kotak gitu, terus dibuka hancur berkeping-keping. Oh, berarti nggak jadi ya? Iya, tapi akhirnya terus nggak ngerti lah diurus gimana perizinannya. Akhirnya tetap bisa sih. Ditembung kayak berarti. Oke. Gitu. Rada-rada medeni ya. Ya gitu deh mungkin. Nih ngomongin medeni nih. Kamu kan berarti udah dari kapan nih jadi abdi dalam keraton? Kalau jadi abdi dalamnya itu ya paling dari Desember 2018 tuh aku magang, Juli aku diangkat, 2019 itu diangkat ya sampai sekarang. Jadi paling ya baru 1-2 tahunan. 2 tahun jalan ya berarti? 2 tahun jalan. Cuman kan kayak dulu aku SMP, SMA gitu kan sering ke keraton juga buat latihan nari di tempat yang sama gitu. Paling nggak di kompleks yang sama gitulah. Oh, nah kalau yang apa namanya tadi? Bedoyo Semang. Bedoyo Semang tuh yang nari itu siapa biasanya? Ya dari abdi dalam keraton juga. Nah sebenarnya dulu tuh kan keraton belum punya abdi dalam penari. Waktu aku masih aktif sebagai penari. Nah giliran aku nggak aktif sebagai penari, mereka mulai recruiting abdi dalam penari gitu. Nah makanya aku di keraton ini bukan abdi dalam penari. Jadi aku masuk ke kayak kantor gitu. Hitungannya masuk abdi dalam kantoran lah, tepas. Nah kalau yang abdi dalam penari itu ada lagi. Nah itu yang memang benar-benar khusus untuk ya mereka nari gitu. Ya bedoyo, ya kalau misalnya ada pementasan lain di keraton kayak gitu. Jadi biar istilahnya udah nggak bingung-bingung lah nyari sopo meneh. Kadang kalau misalnya cuman ngandelin yang diambilin dari orang-orang yang pada latihan minggu gitu kan, yo sok-sok ono sing wah katanya kayak lu sregep tapi kok iki tapi piye daripada banyak daripada banyak meri ya udah sekalian aja dibikin abdi dalam khusus untuk penari matoyo yang itu mereka memang tugasnya adalah menari gitu. Jadi wes yo nek
diutamakan yang Matoyo, kalau kurang baru cari dari luar kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalkan ada upacara tradisi atau ada ritual kalau misalkan membutuhkan sebuah tarian, udah ada abdi dalam tersendiri ya. Bener gitu. Back to mistis. Selama kamu 2 tahun menjadi abdi dalam keraton, ada nggak sih pengalaman? Karena kan biasanya nih abdi dalam keraton, otomatis itu kan kayak nggak ngerti ya di stereotype di apa stigmanya masyarakat kita, apalagi ya wong Jawa, wong Jogja lah ya, itu pasti kayak wah pasti ada aspek-aspek mistisnya gitu loh, Wit. Pernah nggak ngalamin? Nah aku sendiri sih agak berkaitan sama naskah, tapi sebenarnya aku nggak terlalu takut sih, cuman kayak kok gini, tapi ya udah nggak apa. Jadi waktu itu keraton mau pameran naskah, kebetulan terus naskahnya kan mau difoto di studio. Kebetulan studionya satu kompleks sama kantorku, jadi kayak aku mikir halah meneng ruangan sebelah cedak gitu kan. Dan kepala bagianku tuh baru keluar kota, jadi aku masuk sendiri dan posisinya aku anak bawang banget di sana, kono cahanyar lah. Masih beberapa belum ada setahun pas kui, masih beberapa bulan. Terus 1-2 naskah lancar, ada satu pemotretan tuh ya. Pemotretan. Terus selanjutnya tuh kayak album foto gede banget dari zaman Hamengkubuwono 8. Itu tak bawa. Dari segi barangnya memang berat. Tapi berat kan nek tak delehke kudune wis abot ya. Itu kok isih abot rasane gitu. Kamu merasakan bahwa kamu masih merasa keberatan gitu ya, masih ada masih berat gitu ya. Dan utamanya itu di sekitaran belakang sini. Kayak lah kan aku tangannya ke kene, kenapa jadi sini apa enggak gitu kan. Terus ya udah, abis itu ada perpustakaan lain. Jadi di keraton kan ada beberapa perpustakaan. Nek tempatku khusus yang kesenian, pertunjukan. Kalau perpustakaan lain macam-macam, ono silsilah raja-raja lah sebagai macamnya. Nah, habis itu datanglah koleksi dari perpustakaan sebelah. Karena lokasinya jauh, dipayungin, dibawain sajen dan sebagainya macamnya. Barangku itu kok enteng. Wah. Iya, jadi so aku kayak ya mungkin ini aja sih, maksudnya aku di situ masih anak baru tapi wis rada, maksudnya kayak udah agak kewanen gitu ya, udah wis terlalu berani untuk ngeluarin gitu tanpa gimana yang cukup proper gitu. Tapi ya udah sih, terus kayak habis itu udah nggak kenapa-napa. Oh ya udah gitu. Aku cuman kayak apa ya namanya juga itu kan memikul tanggung jawab mungkin ya. Benar. Karena kan itu bukan apa ya istilahnya artefak sejarah. Iya benar. Ya kan, jadi kayak memikul tanggung jawab yang berat. Iya. Itu tadi betul. Wujudnya. Kan. Ya paling ngono-ngono kuwi wae sih. Mesti nggak pernah yang aneh-aneh. Apalagi di tempatku kan sekarang udah rame. Udah rame ya. Iya bener. Sih. Benar. Kompleksku akan kantornya di kompleks Kasatrian. Jadi ada bangsal yang dipakai buat nari, terus kantor-kantoran buat administrasi, masalah perduitan dan sebagainya macamnya, ada studio dan sebagainya macamnya. Berarti ada apa kayak ono divisi masing-masing ya, maksudnya ya jadi abdi dalam keraton. Bener, dan di studionya pun juga mereka fokus ke digitalisasi kayak wayang, terus habis itu motretin rampadan, jadi kayak cangkir-cangkir, kristal-kristal. Iya. Nah itu tuh dikerjainnya tuh pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi rame terus. Sekarang udah cenderung rame terus, meskipun ya gara-gara COVID sih agak-agak nggak serame dulu-dulu, cuman masih hitungannya masih rame. Jadi nggak terlalu ini. Cuman kalau dulu banget pas zaman-zaman isi sepi. Ada nggak? Maksudnya cerita di keraton atau cerita abdi dalam keraton sing kuwi serem banget. Maksudnya serem banget gitu. Kamu pernah denger itu enggak? Kalau denger sih ini kan security kan 24 jam ya di sana. Maksudnya ya shift-shiftan sih. Cuman kan kayak selalu terpantau gitu ya. Selalu terpantau. Nah, kebetulan aku ada tetangganya budeku yang security. Terus dia cerita, kemarin di situ di tempat biasa latihan nari di CCTV ada tangga jalan sendiri. Tapi bener-bener secara visual bener-bener jalan gitu. Iya, tapi kan ya itu tadi dulu gitu. Maksudnya sekarang udah nggak pernah sing aneh-aneh gitu lagi sih. Mungkin ya karena intensitas manusianya berada di situ udah banyak ya, nggak kayak mungkin dulu kayak abdi dalam keraton itu CCTV sih. Iya, yo mereka cuman jaga-jaga di pos-posnya aja, tapi kan nggak
yang terus patroli muter apa-apa atau maksudnya tempat yang dipakai ya situ-situ aja gitu loh, pos-pos penjagaan aja. Kalau di Gitu. dalam keraton sendiri nih Wit, maksudnya kamu kan menjadi abdi dalam keraton ya, maksudnya otomatis kan kamu ya kurang lebih tahulah seluk-beluknya keraton Yogyakarta tuh kayak gimana. Ada nggak sih yang kayak tempat-tempat tertentu Yang nggak boleh yang nggak boleh dimasukin. dimasukin atau Jelas ada. ya pasti ya. Ada. Jadi ada satu bangsal dan terusan ke belakangnya namanya bangsal Kencono. Nah, itu dipakai buat pentas Bedaya Semang tadi. Oh, Itu oke. nggak itu biasanya kalau kamu masuk ke keraton itu tuh udah di apa? Kayak dikasih batas biru-biru, nggak boleh naik. Dan kalau abdi dalam tuh kita nggak boleh berdiri membelakangi itu. Karena di belakangnya itu persis itu ada namanya Gedong Prabayaksa. Itu isinya adalah pusaka-pusaka keraton yang bahkan aku sendiri tuh nggak pernah tahu itu kayak gimana bentuknya. Karena emang tidak diperbolehkan Bener, untuk masuk. bener. Kalau nggak ada kepentingan nggak boleh masuk. Dan dipublikasikan pun nggak boleh. Jadi kayak difoto lah opo nggak boleh. Berarti orang luar, jangan kan orang luar ya, abdi dalam keraton sendiri pun tidak boleh mengekspos itu ya. Iya, nggak semuanya bisa melihat seperti apa. Berarti Kayak hanya gitu. orang-orang tertentu dan pilihan mungkin ya yang Iya, bisa. ya memang yang mereka tugasnya merawat itu Oke, yang oke. bisa. Itu pun juga mereka benar-benar nggak boleh cerita-cerita tentang wujudnya kayak ngopo. Dan itu bentuk apa kayak apa gimana nya mungkin cuma nama-namanya aja yang tahu, tapi mesti kayak itu ya basic knowledge kita sebagai abdi dalam tahu lah itu nama-namanya apa, kira-kira bentuknya kayak misalnya tombak lah, opo-opo itu tahu, tapi secara fisik detail maksudnya ukirannya opo, warnanya kayak ngopo itu gak ada yang Nggak tahu. boleh. Dan tidak boleh dieksplorasi gitu ya. Dan Makanya aku nggak boleh tuh diekspos. sering banget nemu komentar netizen, bahas pusaka keraton dong, bahas dong. Ya kita bahas, tapi bahasnya tuh juga ya memang cuman bisa segitu gitu loh, nggak bisa lebih jauh lagi karena memang nggak boleh gitu. Bukannya nggak mau, tapi memang tidak tidak bisa ada batas-batasan gitu. ya Wid, yang tidak boleh dilanggar oleh bener. abdi dalam. Padahal bahkan yang area sekitarnya area Keputren tuh juga benar-benar cuman abdi dalam putri dan yang berkepentingan yang boleh masuk gitu. Jadi itu tuh kayak kompleks, jadi kayak Keputren terus Bangsal Kencono belakangnya Gedong Prabayaksa, itu tuh satu kompleks yang benar-benar kayak ya cuman orang-orang yang berkepentingan aja yang boleh masuk gitu. Oke. Aku tiba-tiba terunyuan mana ya oleh. Ya pasti nanti, ya percaya nggak percaya nanti pasti akan ada sesuatu yang terjadi, iya sih. Ya Percaya nggak kepercayaannya sih gitu kayak. Kepercayaannya seperti itu ya. Jadi kayak mending nggak usah lah daripada Gue mangane ngepiye mangane bermasalah. bangane raiso metus kok kono. Nah, soalnya masalah iki orang umum ya. Rada-rada. Ini mendingan nggak usah aja lah ya. Gak sopan juga. Iya sih, benar. Karena nggak boleh main-main dari dalam keraton ya, maksudnya. Iya. Kualat-kualatanan sih. Ya more or less. Ini sisi lain keraton yang mungkin orang lain nggak tahu, apa itu? Yang mungkin bisa kamu share aja. Apa ya? Sisi lain keraton yang mungkin orang nggak tahu tapi bolehlah kamu share. Mungkin apa ya, kalau orang maksudnya melihat dan mendengar kata abdi dalam gitu kan, mungkin mereka mikirnya itu ya, mereka cuma lihat itu ya bapak-bapak yang pada duduk-duduk jaga-jaga kayak gitu kan, karena udah sepuh-sepuh gitu ya. yang udah sepuh-sepuh kayak gitu. Nah sekarang nih keraton udah banyak berkembang, jadi banyak orang-orang seumuranku, di bawahku bahkan yang udah jadi abdi dalam juga dengan berbagai macam tugas, macam-macam, mulai sekolah nabuh gamelan, nganti motret-motret, ngevideo, bikin konten dan sebagainya macamnya, itu juga udah banyak abdi dalam. Nah, dan kayak gitu tuh tetap intinya kita tuh adalah pengabdian gitu. Karena kan banyak banget orangnya pengen tanya jadi abdi dalam tuh gimana sih, pengen gini. Ya kalau memang gimana ya, kayak kita mau buka oprek juga susah karena ini kan bukan pekerjaan yang istilahnya berbayar gede. Transaksional ngono ya maksudnya. Bener. Kemarin aja kita habis open recruitment buat Wiyogo, jadi pemain gamelan, sinden, musikan, sama apa sih izinnya?
pokoknya papat. Wiyoga, sinden, musikan, lebdoswara. Jadi kayak buat vokal kakung sama putri. Terus pemain gamelan sama musikan, main musik. Main musik, benar-benar. Nah, itu pun kita juga sudah menekankan bahwa ini tuh namanya abdi dalam tuh pengabdian. Iya, namanya sekolah jenenge wae ketok sih abdi dalam. Iya. Abdi kan emang abdi lah sih. Iya, makanya Aku jadi kayak duit ya goleken nang bank. bener juga. Terus Ya gitu, cuman kayak banyak banget. Nah, itu jadi rame di di komen sama orang-orang lah, terus jadi abdi dalam gimana tuh gajinya gini udah UMR Jogjaki Siti masa aku di bawah UMR ya nih lah yo masalahnya yang kini kira golek duit bos gitu loh. Ini kayak makanya akhirnya kan kayak gara-gara rame banget tuh akhirnya istilahnya dari keraton kita ada statement bahwa ini tuh bukan lowongan pekerjaan, bukan loker, tapi ini tuh cuman ngasih kesempatan aja buat orang-orang yang memang pengen mengabdi dan dari kemarin tuh tanya-tanya piye sih caranya mlebu. Nah iki loh dilalahe lagi butuh golongan ini kalau memang kamu mau, kamu bisa dan kamu siap mengabdi gitu. Sebenarnya gini loh, konsepnya dari abdi dalam tuh bukan kita yang nyuwun ke keraton, tapi kita tuh memberikan sesuatu. Itu adalah kayak gimana ya, bentuk apa ya, bakti kita, kayak bentuk apa ya, aku kan kayak aku ki wong randuwe gitu kan, aku tuh orang yang nggak punya apa-apa, yang aku punya tuh cuman skill ini yang bisa aku sumbangkan untuk negeri ini gitu loh. Gitu. Nah, kalau memang kamu makanya kayak banyak banget yang pengen jadi abdi dalam bla bla bla, aku bilang nggak usah kepengen. Kalau memang itu bukan panggilan hati. Nggak usah kepengen wes to. Nggak usah kepengen naik kuwi bukan dari hatimu pengen untuk mengabdi di keraton gitu. Karena ya itu tadi namanya pengabdian tuh ya sukarela, nggak mengharapkan imbalan. Kalau ada pun ya itu cuman sekedar aja gitu. Bahkan aku kayaknya kekucah bulanan dari keraton. Jadi gitu sebutannya kayak gaji itu namanya kekucah. Oke. Jumlahnya tuh emang kecil banget dan bahkan dari pertama aku dapat sampai detik ini belum tak pakai buat apa-apa. Isi amplopan rapi tak simpen yang lemari. Wow. Larem gue ngopo. Ya kan? Itu buat disimpan aja gitu. Buat gue disimpan wae lah intinya. Kayak cuman tanda nggak sih? Bener kayak cuman ya tanda aja gitu. Benar. Jadi memang nggak bisa apa ya, nek misalnya di dalam pikiranmu masih pengen nyari ini itu nggak usah dulu. Kalau mau nyari itu di luar keraton aja. Gitu. Kalau di dalam keraton memang niatnya adalah mengabdi gitu sih. Karena untuk menginterpretasikan mengabdi sendiri juga harus dengan interpretasi yang tepat ya Wid ya. Karena ya ketika kita mengabdi ya memang harus gimana sih ya jenenge wong ngabdi ya ora sih. Kaya abdi negara lah ya mengabdi seluruhnya kepada negara. Kalau abdi keraton ya kita harus mengabdi kepada keraton. Kalau misalkan berarti gini ya, ketika kita melakukan sesuatu itu jangan pernah dilakukan ketika itu tidak datang dari hati. Benar. Jadi jangan pernah kayak pamrih gitu ya Wid ya. Ketika kamu mengabdi kepada keraton ya udah ngabdi aja, kamu jangan pernah berharap apapun itu. Oke. Dan sisi lain dari keraton yang mungkin bisa di share sama Wita, ternyata abdi dalam keraton itu banyak yang kaum milenial. Bener. Nggak cuma sesepuh aja dan divisinya banyak banget ya Wit ya. Yang kita sebagai kaum milenial itu bisa memberikan sebuah sumbangsi buat keraton, buat menjaga kebudayaan kita. Dah, thank you Wita, terima kasih banget. Juga Wita, sukses selalu, pokoknya amin. Keren banget sih. Gimana kita sebagai kaum Wita nih sebagai kaum milenial yang mungkin kayak wis dong memeng ra sih, maksudnya halah apa kowe ngono ya kamu masih mau, aku mau nih ngabdi kepada keraton untuk sebagai entitas menjaga kebudayaan gitu loh, dengan cara yaitu skill apa yang kita punya kita sumbangkan untuk menjaga kebudayaan leluhur yang diwariskan kepada kita. Benar sekali. Terima kasih banyak kesempatannya. Sama-sama. Reunian juga sih, sekian juta tahun. Tapi dengan podcast ini jadi podcast. Kecelek Mas. dengan bincang-bincang ini jadi kita tahu ya, maksudnya sisi lain mistis lah, terus ada divisi banyak lah tentang abdi dalam keraton dari Wita ini. Thank you buat sharingnya ini. Sama-sama. It's such a great experience yang bisa di share ke kita. Thank you Wita, semoga terus
continue menjadi abdi dalam keraton. Amin. Dan bisa menjadi perwakilan kami kaum milenial yang mungkin raiso ngopo-ngopo kayak aku sih. Oke, thank you semuanya. Dadah. Wes.